Hai, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama teacher di sini di hari Jumat tanggal 6 November 2020. Ya, kita jumpa lagi dan kita akan belajar mata pelajaran IPA, Nak. Ya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas masuk ke bab 4 ya, tentang energi listrik. Nah, hari ini kita masih melanjutkan bab 4 itu tentang energi listrik, tetapi kita di sini akan belajar tentang penyaluran energi listrik ya. Nah, proses penyaluran energi listrik itu di sini yang pertama itu pembangkit listrik, Nak. Ya, bisa kalian buka buku kalian di halaman 56. Nah, pembangkit listrik itu dihasilkan di pembangkit listrik. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik atau energi dari air bergerak ya menjadi energi listrik oleh generator, dibantu oleh generator ya. Nah, setelah di pembangkit listrik ke transformator penaik tegangan. Nah, tegangannya kita naikkan, Nak, menjadi 500. Tegangannya dinaikkan menjadi 500 kilovolt ya. Nah, kenapa harus dinaikkan? Agar arus listrik yang mengalir itu di saluran tidak terlalu tinggi ya. Nah, terus selanjutnya itu ke gardu induk ya. Nah, melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk tegangan listrik diturunkan menjadi 20 kilovolt. Nah, di sini diturunkan menjadi 20 kilovolt ya. Setelah itu ke gardu distribusi. Nah, di gardu distribusi ini tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Nah, di sini kembali diturunkan menjadi 220 volt ya. Nah, setelah itu ke trafo distribusi. Nah, energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Ya, satu trafo itu dapat menyuplai ke beberapa rumah. Nah, baru dia masuk ke rumah-rumah. Nah, itu proses penyaluran energi listrik. Nah, kita lanjut. Sekarang penggunaan dan penghematan energi listrik ya. Nah, kita harus menggunakan energi listrik ya itu dengan baik. Nah, ada beberapa cara penggunaan energi listrik dengan baik. Yang pertama, sebelum kita mencolokkan kabel ke stop kontak ya, sebelum mencolokkan kabel ke stop kontak, kita harus memperhatikan dulu ya, kita harus memeriksa atau memperhatikan dulu apakah kabel itu tidak ada yang terputus ya atau terbuka pada bagian karetnya. Kita harus perhatikan dulu, Nak, ya. Jangan langsung dicolok. Kita harus memperhatikannya dulu ya. Nah, ada lagi yang kedua, jangan menyentuh sakelar dengan tangan yang masih basah. Ya, kita tidak boleh menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah ya. Nah, setelah itu kenapa kita tidak boleh memegang saklar itu dengan tangan basah? Karena bahwa air yang dapat menghantarkan arus listrik. Air itu dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik karena dapat menyebabkan hubungan arus pendek. Itu bisa mengakibatkan kebakaran ya. Nah, selanjutnya jangan memperbaiki peralatan listrik sendiri ya. Apabila kita ada yang rusak, kita bawa ke servis elektronik. Itu cara penggunaan energi listrik dengan baik ya, agar kita itu aman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penghematan energi listrik. Mungkin di tematik, teacher sudah jelaskan bagaimana cara menghemat energi listrik. Ya, yang pertama itu bisa kita mematikan lampu saat siang hari, Nak. Ya, sebaiknya kita gunakan sinar atau cahaya matahari kalau pada siang hari. Ya, nah kita juga menggunakan lampu yang
dayanya itu lebih kecil. Jangan menggunakan lampu yang dayanya besar kalau kita mau hemat energi listrik. Bisa juga jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby. Ya, dalam keadaan standby, misalnya TV, televisi. Setelah kita menonton, kita mau pergi keluar, televisinya tidak dimatikan, masih hidup. Nah, itu tidak menghemat energi listrik, ya. Kalau kita harus perhatikan dulu kalau kita mau pergi, kita periksa, ya. Apa TV itu kita matikan, kabel-kabel yang untuk charger jika tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan dicabut, ya. Nah, itu sebagian dari penghematan energi listrik. Nah, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan PH tentang bab 4 energi listrik, ya Nak ya. Minggu depan kita akan PH. Untuk tugas hari ini bisa kalian lihat di Google Classroom. Oke, selamat pagi.